kebayang nggak sih kalau sebuah sistem ekonomi itu bisa diadili kayak seorang penjahat? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membedah sebuah argumen yang cukup menarik tentang sistem ekonomi Islam. Argumen ini berangkat dari sebuah kontroversi di ruang sidang yang diangkat oleh sumber tulisan ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Apa bisa sebuah sistem ekonomi dianggap sebagai suatu kejahatan? Ini bukan cuma teori loh. Pertanyaan ini diangkat dari sebuah kasus pengadilan di dunia nyata yang jadi titik berangkat analisis sumber yang kita bedah hari ini. Jadi ceritanya begini, menurut sumber ini, di tahun 2025, seorang mantan menteri, Tom Lembong, divonis penjara. Tuduhannya bukan korupsi biasa. Alasan hakimnya, karena kebijakan-kebijakan yang dia buat dianggap terlalu pro-kapitalisme. Kasus inilah yang jadi bingkai dari seluruh diskusi kita. Oke, jadi ini dia roadmap kita. Pertama, kita lihat dulu gimana kapitalisme diadili. Terus, kita dalami kritik-kritiknya. Setelah itu, kita akan jelajahi visi alternatif dari ekonomi Islam dan 3 pilar utamanya sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir dari sumber ini. Langsung aja kita mulai ya. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal lihat gimana sumber tulisan ini mendefinisikan akar masalahnya, yaitu sistem kapitalis itu sendiri. Jadi, apa sih kapitalisme menurut kacamata sumber ini? Ada dua kata kunci. Pertama, akarnya itu dari sekularisme, sebuah ideologi yang memisahkan agama dari urusan kehidupan. Dan pilar utamanya yaitu konsep kepemilikan pribadi yang dianggap mutlak dan sakral. Nah, dari definisi tadi, apa dong dampaknya? Menurut sumber ini, sistem tersebut membuka pintu bagi kepemilikan pribadi yang tanpa batas, bahkan untuk sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini, katanya, bikin kekayaan numpuk di tangan segelintir orang aja. Dan yang paling krusial, negara, lewat undang-undang yang dibuatnya, justru dituding jadi pihak yang melegalkan dan bahkan jadi motor penggerak sistem ini. Sekarang, kita masuk ke jantung kritiknya. Sumber ini menjabarkan 5 argumen utama untuk menentang sistem kapitalisme. Argumen ini diatribusikan ke seorang pemikir muslim, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini dia kelima kritiknya yang sebenarnya saling nyambung. Pertama, fondasinya dianggap cacat karena sekular memisahkan aturan ekonomi dari Tuhan. Kedua, konsep kepemilikannya dinilai keliru. Ketiga, cara bagi-bagi kekayaannya dianggap tidak adil. Keempat, negara dituding jadi pelayan korporasi. Dan yang kelima, kebebasan ekonominya dianggap liar alias nggak terkendali. Coba deh kita bedah lebih dalam poin nomor 3 soal distribusi. Gini logikanya, kapitalisme itu kan obsesinya cuma gimana caranya kue ekonomi atau PDB itu makin gede. Tapi menurut sumber ini, sistem ini sama sekali nggak peduli gimana cara bagi-bagi kuehnya itu. Nah, inilah yang disebut sebagai biang kerok ketimpangan yang ekstrim. Dan visual ini nunjukin poin tadi dengan jelas banget. Sumber ini mengutip data yang disebut berasal dari Menteri Nusron Wahid, yang nunjukin kalau separuh dari 60 juta hektar lahan bersertifikat di Indonesia itu cuma dikuasai oleh 60 keluarga. Sementara separuh sisanya, yaitu dibagi-bagi buat jutaan warga lainnya. Jomplang banget kan? Nah, buat nguatin argumen kalau negara itu lebih berpihak ke korporasi, sumber ini mengutip Mahfud MD yang bilang setiap pasal dalam UU yang dibahas oleh DPR dan pemerintah ada harganya. Kutipan ini dipakai buat nunjukin gimana kebijakan itu bisa dipengaruhi oleh kekuatan modal, bukan lagi oleh kepentingan rakyat. Oke, setelah kita bongkar habis kritiknya, sekarang kita beralih dari masalah ke solusi yang ditawarkan oleh penulis. Slide ini nunjukin perbedaan paling dasarnya. Di satu sisi, ada kapitalisme yang fokusnya cuma gedein kue ekonomi. Di sisi lain, ada sistem ekonomi Islam yang menurut sumber ini, fokus utamanya justru soal gimana cara membagi kue itu secara adil ke semua orang. Beda banget tujuannya? Oke, kita dalamin lagi nih mekanismenya. Terutama soal gimana konsep kepemilikan diatur dalam sistem alternatif yang diusulkan ini. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Kalau tadi kita ngomongin kepemilikan pribadi yang absolut, di sini kuncinya adalah ternyata nggak semua barang itu bisa dimiliki individu. Sumber ini membaginya jadi 3 pilar kepemilikan yang sangat jelas batasannya. Ini dia 3 pilarnya. Pertama, ada kepemilikan individu. Ya, kayak gaji atau rumah kita lah. Itu hak pribadi. Kedua, nah ini yang penting banget, kepemilikan umum.
Ini adalah sumber daya vital kayak air, energi, tambang yang harus dikelola negara buat rakyat, bukan diserahkan ke swasta. Terakhir, kepemilikan negara, yaitu aset-aset spesifik, kayak pajak tanah dari wilayah tertentu atau pajak dari non-muslim yang dilindungi. Dasar dari konsep kepemilikan umum ini menurut sumbernya ya dari hadis ini, yang menyatakan kalau komunitas muslim itu secara kolektif punya hak atas 3 hal esensial: air, padang rumput, dan api, yang ditafsirkan sebagai energi. Selain 3 pilar kepemilikan tadi, ada beberapa prinsip kunci lainnya. Sistem ini melarang praktik seperti riba dan spekulasi. Lalu, negara punya kewajiban, bukan pilihan, untuk menjamin kebutuhan dasar setiap warganya. Dan yang paling ditegasin lagi, ini menggarisbawahi poin sebelumnya, privatisasi sumber daya milik umum itu haram hukumnya. Dan sekarang kita sampai di bagian akhir, di mana penulis memberikan kesimpulan atau semacam vonis akhir dari seluruh analisisnya. Lantas, dari semua penjelasan tadi, apa sih sebetulnya pesan pamungkas yang mau disampaikan penulis melalui analisisnya? Jadi kesimpulannya begini, penulis berpendapat kalau sistem kapitalis itu sudah terbukti gagal mensejahterakan rakyat banyak dan justru melahirkan segelintir oligarki. Karena itu, solusi tunggal yang ditawarkan adalah ya ganti total sistem tersebut dengan sistem ekonomi Islam. Ini dilihat bukan cuma sebagai solusi ekonomi, tapi juga sebagai wujud ketakwaan yang dipercaya akan membawa keberkahan. Dan seluruh pembahasan ini ditutup dengan kutipan dari Al-Quran yang jadi semacam penegas keyakinan di balik argumen ini. Intinya, bahwa keimanan dan ketakwaan yang diwujudkan lewat penerapan sistem ini adalah kunci menuju keberkahan dari langit dan bumi. Sebuah pemikiran penutup yang mengikat semua argumen jadi satu kesatuan.